Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Oktavianti, mahasiswi semester 7 Universitas Mercu Buana. Dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada kuis pertemuan ke-12 mata kuliah laporan akuntan yang diampu oleh Bapak Heliantono. Working Trial Balance. Working Trial Balance merupakan suatu daftar yang berisikan saldo-saldo pada akun buku besar pada tahun sebelumnya. Selanjutnya ada kolom-kolom untuk adjustment dan penggolongan yang dilakukan oleh auditor. Dan selanjutnya adalah saldo-saldo akhir yang akan muncul pada laporan keuangan auditor. Nah, Working Trial Balance ini merupakan suatu daftar yang merupakan permulaan yang harus dibuat oleh auditor untuk dapat memindahkan semua saldo-saldo akun pada chart of account klien gitu. Pada dasarnya Working Trial Balance ini sama dengan lembar kerja yang dibuat oleh klien untuk dapat menyusun laporan keuangan. Menyusun laporan keuangan itu kan dari yang pertama mengidentifikasi bukti-bukti transaksi, kemudian mengklasifikasikannya, kemudian menjurnalnya, lalu diposting ke buku besar, terus membuat lembar kerja, baru membuat laporan keuangannya seperti itu. Nah, kalau tahapan-tahapan dalam menyusun laporan keuangan auditan, yang pertama yaitu adalah mengumpulkan bukti dengan membuat satu kertas kerja yang namanya schedule pendukung. Terus yang kedua langkahnya adalah meringkas informasi-informasi pada schedule pendukung ke schedule utama. Yang ketiga yaitu meringkas informasi yang ada pada schedule utama dan suatu tabel adjustment gitu ke Working Trial Balance. Kemudian baru menyusun laporan keuangannya. Setelah menyusun laporan keuangan, baru melakukan peringkasan atas adjustmentnya. Ringkasan jurnal adjustment ini merupakan suatu draft jurnal yang dibuat oleh auditor untuk membetulkan kekeliruan pada laporan keuangan klien. Selain jurnal adjustment, auditor juga harus membuat yang namanya jurnal penggolongan kembali. Jurnal penggolongan kembali ini dibuat oleh auditor meskipun tidak ada kekeliruan, salah saji dalam laporan keuangan, tetapi harus tetap dibuat demi kepentingan penyajian laporan keuangan yang wajar. Jurnal adjustment dan penggolongan kembali itu merupakan dua hal yang berbeda. Kalau misalkan penggolongan kembali itu dibuat oleh auditor agar jurnal yang dibuat oleh klien itu benar-benar digolongkan sesuai dengan golongannya gitu. Tapi kalau misalkan jurnal adjustment itu merupakan suatu usulan dari auditor untuk membetulkan kekeliruan pada laporan keuangannya gitu. Kalau misalkan jurnal penggolongan kembali itu harus diberikan penjelasan-penjelasan yang lengkap, tapi kalau misalkan jurnal adjustment harus diberikan nomor urut oleh auditor. Nah, gambar di samping ini merupakan contoh bentuk dari Working Trial Balance. Schedule utama merupakan suatu lembar kerja atau kertas kerja yang dibuat oleh auditor dengan tujuan untuk meringkas informasi-informasi yang ada pada schedule pendukung untuk akun-akun yang berhubungan gitu. Jadi schedule utama ini juga dibuat untuk menggabungkan akun-akun pada buku besar yang sejenis gitu. Jadi nanti jumlah saldonya akan ditampilkan pada laporan keuangan dalam satu jumlah gitu. Nah, gambar di samping ini merupakan bentuk dari schedule utama. Schedule pendukung merupakan suatu kertas kerja yang digunakan untuk mendukung dan menguatkan informasi-informasi yang didapatkan oleh auditor mengenai informasi keuangan dan operasional perusahaan klien. Dalam setiap schedule pendukung harus juga dicantumkan mengenai pekerjaan apa yang telah dilakukan oleh auditor dalam proses memverifikasi dan menganalisis data-data yang ada pada daftar tersebut, metode verifikasi yang digunakan, serta pertanyaan yang akan timbul pada audit dan jawaban atas pertanyaan tersebut gitu. Dalam schedule pendukung ini juga harus memuat mengenai mengenai kesimpulan yang dibuat oleh auditor dari Working Trial Balance, terus schedule utama dan schedule pendukung ini memiliki hubungan di mana semuanya saling berkaitan satu sama lain
untuk dapat memperlancar proses audit yang dilakukan oleh auditor, seperti itu. Jadi ada dua jenis file. Yang pertama yaitu permanen dan yang kedua adalah current. Untuk permanen file merupakan suatu berkas yang berisikan informasi-informasi penting perusahaan yang berkesinambungan dalam suatu bentuk penugasan pemeriksaan dan dimaksudkan untuk menyimpan data historis atau untuk pemeriksaan audit dari tahun ke tahun. Contohnya adalah kayak akta pendirian perusahaan, terus informasi bisnis dan jenis usaha, kontrak pinjaman, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk current file merupakan suatu berkas yang berisikan kertas kerja yang dilakukan oleh auditor, yang dibuat oleh auditor dalam proses pemeriksaannya. Contohnya kayak laporan keuangan auditor, terus laporan keuangan perusahaan, working trial balance, ringkasan adjustment, audit program, dan lain sebagainya. Nah, kedua file ini harus dipisah dan harus diarsip dengan maksud untuk menghindari kerancuan oleh auditor dan memudahkan tugas-tugas auditor, seperti itu. Untuk menguji apakah saldo bank pada neraca itu benar ada atau eksistensinya, menguji eksistensinya gitu ya, jadi bisa dilakukan oleh auditor dengan cara mengecek saldo awal dan saldo akhirnya apakah sudah sesuai dengan rekening koran atau belum. Jadi kita lihat dari laporan keuangannya di neracanya itu mengenai saldo awal atau saldo akhir pada periode sebelumnya dan saldo akhir pada periode yang berjalan apakah sudah sesuai dengan saldo awal dan saldo akhir pada buku besar bank. Kemudian kita cocokkan lagi ke rekening korannya gitu. Kemudian kita melakukan rekonsiliasi bank. Nah, kalau untuk menguji akurasinya atau ketepatan nilai yang dilaporkan, auditor dapat melakukan vouching. Jadi kita ngecek semua bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran bank. Mengenai nilai-nilainya itu, kita cek ke jurnalnya apakah sudah di jurnal pada akun yang tepat. Terus kita footing ke buku besar dan rekening korannya gitu. Jadi kita bisa tahu apakah nilai yang di jurnal dan ada pada buku besar itu sudah sesuai sama nilai debit kredit atau mutasi pada rekening koran apa belum, seperti itu. Jadi untuk menentukan materialitas pada laporan keuangan klien itu kan ada 3 materialitas harus ditentukan ya. Jadi ada OM, PM, sama AM. Untuk OM dulu yang pertama, OM ini kan ada rumusnya itu merupakan tolak ukur dikalikan dengan persentase dari tolak ukur tersebut gitu kan. Nah, untuk mengukur untuk menilai untuk mengetahui nilai materialitas dari overall materiality-nya ini, kita harus tahu dulu kita mau pakai tolak ukur yang mana gitu. Kalau pada kasus tugas besar yang kedua itu kan saya pakai tolak ukurnya adalah total aset. Nah, total aset itu range dari persentasenya itu 0,5% sampai dengan 2%. Nah, besarnya range yang digunakan itu tergantung dengan kebijakan KAP tersebut gitu. Kalau saya pakai dalam kasus tersebut, saya pakai persentasenya itu sebesar 1%. Jadi total aset dikalikan dengan 1% gitu. Nah, terus kalau untuk performance materiality-nya itu tergantung sama perusahaannya. Jadi tergantung besar kecilnya risiko yang akan diterima perusahaan tersebut. Kita bisa lihat dari pengendalian internalnya. Kalau pengendalian internalnya baik, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan dapat menyajikan laporan keuangan itu yang minim salah saji gitu. Jadi risiko salah saji yang materialnya itu lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki pengendalian internal yang kurang baik, seperti itu. Nah, pada kasus tugas besar yang kedua itu saya pakai prosentasenya itu yaitu 70%. Itu tergantung pada KP-nya juga, jadi tergantung kebijakan yang dibangunnya, seperti itu. Jadi untuk rumus PM itu adalah OM dikalikan dengan persentase yang tadi udah disebutkan kan, tergantung pada tinggi rendahnya risiko yang akan diterima, seperti itu. Terus kalau untuk AM
Kalau untuk AM ini persentase yang ditetapkan yaitu 3%. Jadi OM dikalikan dengan 3%. Jadi untuk menilai apakah nilai materialitas yang telah kita perhitungkan itu wajar atau tidak, itu kita harus memperhatikan prosentase-prosentasenya gitu. Jadi auditor benar-benar harus memiliki pertimbangan-pertimbangan yang memadai untuk dapat memberikan prosentase dari tolak ukur yang telah diperhitungkan, seperti itu. Auditor memiliki tanggung jawab untuk dapat mengungkapkan ada atau tidaknya kecurangan pada laporan keuangan yang disajikan oleh klien. Nah, apabila saya merupakan seorang auditor yang dapat mengungkapkan adanya indikasi kecurangan pada laporan keuangan yang disajikan oleh klien saya, maka saya dapat memberikan indikator-indikator kecurangan atau red flags pada laporan keuangan audit yang saya terbitkan nanti gitu. Jadi pada laporan keuangannya saya dapat memberikan suatu indikator-indikator bahwasannya pada akun pendapatan itu dicatat overstatement dengan nilai yang sangat material, seperti itu. Terus misalnya juga kalau misalkan ada suatu estimasi akuntansi yang disajikan atau diperhitungkan secara agresif gitu, jadi nggak sesuai sama standar akuntansi, misalnya seperti itu. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.